penglihatan ternyata ada foto aslinya almarhum itu di air terjun itu sudah dirangkul bang. Itu jelas banget bang. Posisi adik gue tuh tangannya lebar begini. Itu di belakangnya dia tuh ada orang kayak kalau kita bayangan berjubah gitu bang. Tenang, gue kuat kata dia kayak gitu. Baru segini kecil, dia ngomong gitu bang. Pas waktu gue kesana itu kabut turun tebel banget bang. Apa nggak lucu nih? Apa mati di sini? Gue bilang, sampai gue berpikiran kayak gitu bang. Lu bayanginnya bola hitamnya udah kagak ada bang. Udah kayak gitu dia nggak ngomong cuman dan parahnya lagi ditambahnya Teja panik megang jantungnya dia, detak jantungnya hilang bang. Panggilin ranger, teman gue udah yang sakaratul maut kena hipo, gue bilang gitu. Jangan balik apa? Gue betah banget di sini merinding gue bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker, satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Tentunya dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber, yang dimana narasumber kita ini akan menceritakan tentang kisahnya. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Le. Dengan Bang Opal. Bang Opal. Iya. Oke, Opal berarti Nopal namanya, bukan. Opal nama terkenalnya aja Opal. ya. Perasaan Opal itu apa ya? Bulat. Bulat. Oval. Itu oval. Oke, Bang Opal, terima kasih nih udah hadir ya di studio AJB. Siap Bang Le. Jadi Bang Opal ini mau menceritakan tentang apa nih Bang? Pendakian. Pendakian. Ya. Pendakian yang gagal. Pendakian yang gagal. Iya. Pendakian yang nggak pernah gagal. Apa nih gagalnya pendakian? Kok bisa gagal? Saya juga pernah pendakian gagal gitu, tapi nggak nyampe puncak ya, sampai di camp area doang, karena udah nggak kuat lagi. Pernah sekali lah gitu. Siap. Oke, langsung aja kali cerita, Oke. Bang Opal ya. Siap. Udah siap ya? Siap. Aman? Aman. Aman. Silakan. Seperti apa ceritanya Bang Opal? Oke, gini Bang Ale. Jadi kejadiannya itu di tanggal 24 April 2024 tahun lalu sih Bang Ale. Jadi tuh sebelumnya memang gue berencana kan, gue sama adik gue Jody, Gibran namanya, adik gue yang paling bontot. Kan dapat bisikan tuh, bukan bisikan sih, jadi sejarahnya itu gue pendakian itu memang gue hobi ya Bang ya. Gue termasuk adik gue pemula nih. Pemula, gue sama teman-teman gue di tongkrongan di Manggarai itu memang suka traveling awalnya, tapi ada juga yang memang punya salah satu open trip Bang, dia punya travel yang memang buat open trip ke gunung-gunung nih semuanya. Nah, singkat cerita di tanggal 20 April lah, waktu itu ada gue lagi nongkrong, ngobrol lah nih Bang, gue nih sama teman gue yang dituain, namanya di situ Teja Bang. Jadi di tongkrongan gue itu namanya ada kandang, base camp kita sebutannya kandang tuh di Manggarai. Gue ngobrol itu gue, Teja, Kiki atau panggilannya Kebot, terusnya sama Arman atau Tangos. Terus ada nih, yang tunarungu ya Bang, teman gue. Yang nggak bisa ngomong, namanya Wido gitu. Nah itu kita nongkrong berlima tuh waktu itu malam-malam tuh, karena gue lagi nginep di rumah nyokap kan. Kalau gue sama Bokin kan tinggalnya nggak di situ kan, mau nginep, tiba-tiba nyeletuk lah nih si Teja. Nah gue kan dipanggilnya Pak Ok. Nah pernah denger nggak cerita tentang Pak Ok yang hilang di Maleber? Pak Ok. Pak Ok Simpang Maleber. Oh enggak, saya nggak denger. Kalau tahu di itu sejarahnya Pak Ok tuh dipanggil karena gua dijulukinnya Pak Ok sama anak kelas itu, makanya panggilnya Ok Akok gitu. Karena gua orangnya selain kuat jalan, gua tuh paling gila deh. Ibaratnya gilanya gini, gua kan kedua kalinya nih Bang, pendakian ini kedua kalinya. Yang pertama itu gua aman Bang, kita sampai ke atas, sampai ke puncak deh tuh waktu itu yang pertama. Cuman beda tim nih. Kalau yang pertama itu kita sampai kurang lebih itu 14 orang, kita sukses tuh sampai ke sana kan. Itu gue dikenalnya
nggak pernah berhenti ritme buat jalannya itu sampai kalau biasanya kan kalau anak-anak pendaki kan awal kan mau nanjak kan kita harus lari dulu bang, senam dulu lah gitu selama inian kan. Dan gue dibilangnya lo gila ok. Itu gue bawa keril hampir 20 kiloan bang waktu itu saking cepetnya gue. Lo tau penggorengan itu di belakang bang, itu kena pantat gue belakang bang, saking goyang-goyangnya gue. Itu gue nggak ngeluh, makanya kata dia gue bilang itu lo ok gila ok, lo dijulukin gila. Nah sampailah gue dipanggil Pak Ok itu karena waktu itu di salah satu cerita teman gue itu kejadian yang namanya Pak Ok itu yang hilang di simpang Meleber itu. Dijulukin ini gue dipanggilnya Pak Ok gue awal dari situ. Akhirnya gue nanjak tanggal 20 singkat cerita, gue ngomong nyeletuk lah nih si Teja, Ok nanjak yuk, udah lama nih kita nggak nanjak gitu kan. Gue bilang yaudah aja gas, gue bilang gitu. Gue sih oke aja, gue bilang gitu kan. Cuma kan waktu itu emang perekonomian gue agak lagi lumayan lah bang ya, gue bilang gitu. Karena kan di kita berlima itu tongkrongan itu kita paling suceng semuanya kalau untuk masalah ini. Memang yang dituain Teja di situ kan. Di tanggal 20 gue bilang gas, kapan ja, gue bilang gitu kan. Gini aja ok, Jumat kita berangkat malam, Sabtu pagi kita langsung gas. Jadi Minggu kita udah istirahat, ada waktu gitu kan. Ya udah kebetulan di tanggal 24 itu tanggal 23 malam kita jalan bang. Semuanya dengan wah kesibukan masing-masing. Bisa nggak? Tadinya sih Arman ini nggak bisa nih, si Tangos ini nih, gitu kan. Ya udah kita aja, Kiki, Teja, gua sama adik gua, gitu kan. Sama termasuk si Wido ini yang penerung ini. Ini yang gue lalah dari awal bang. Si Wido ini tadinya gue raguin karena gue yang nanggung bang untuk semuanya, gitu kan. Termasuk transportnya dia apa semua segala macam. Nih anak dikenalnya kuat bang. Awalnya tuh dia kuat. Pokoknya buat kerjaan apa aja selama di tongkrongan itu dia kuat. Disuruh aja mau, gitu kan. Apa aja mau. Walaupun maaf emang pendengaran sama cara ngomongnya dia nggak ngerti. Cuman kita anak tongkrongan doang yang ngerti kan. Gue ngomong ke Teja nih, gue bilang, Ja lo yakin ngajak dia? Gue bilang gitu. Udah di sini aja dia kuat, apalagi di sono gitu. Kita suruh bawa keril aja, gitu kan. Udah ada niat jahat bang, gitu kan. Gue bilang yakin lo Ja? Gue bilang gitu. Udah tenang, gue yang tanggung jawab, kata Teja gitu. Kata Kiki juga udah ok ajak aja kalau emang lo ada mah, kata gitu. Gue bilang ya udah jadi. Cuma memang di sela itu si Tangos ini atau si Arman ini ngomong ya gue ragu deh kalau ngajak dia, ulang gitu. Siapa yang mau tanggung jawab gitu. Ya udahlah kita semua tanggung jawab. Ya udah tanggung jawab. Akhirnya diajaklah dia nih, Bang. Nah, si anak ini, si Wido ini pengalaman pertama kali, Bang. Dia lebih seringnya itu diajak mancing ke laut-laut gitu. Diajaklah nanjak karena dia pun pengen mau. Dan kalau kita ada bahasa kan ke dia kan. Kita bahasa gini, Bang. Dok, lo mau nggak begini? Tapi lo kuat. Oke, kata dia gitu. Kuat, kata dia gitu kan. Oke, persiapan dia tuh bang. Mungkin karena dia awam kali bang untuk masalah pendakian. Jadi dia tuh pakai celana pendek bang waktu itu. Pakai sepatu yang memang sepatu bukan buat nanjak bang. Gitu kan. Udah kayak gitu, dia bawa baju tipis. Jaketnya pun sweater bang, bukan goodie, bukan inian gitu kan. Udah nggak masalah deh kata dia gitu. Gue bilang akhirnya di backup sama anak-anak yang lain, sama Teja, sama Kiki semuanya. Singkat cerita di tanggal 22-nya itu kita prepare semua tuh bang. Kita di tongkrongan apa aja nih Ja yang kurang Ja, karena kan Teja yang buat seksi ngingetin. Kalau Kiki itu yang semuanya untuk barang-barang. Kalau si Arman itu yang masalah tenda semuanya. Karena kita memang punya langganan di gunung kita langsung aja bang ya. Di Gunung Gede itu kita kan biasanya memang udah langganan banget di via Putri bang. Udah ada base camp lah langganan gitu si AA gitu kan. Tapi kita tenda buat sendiri nih. Karena kan kita cuma berenam gitu kan. 2 tenda cukup lah gitu kan. Akhirnya Arman yang ngurusin si Tangos ini. Kiki semuanya udah siapin, si Teja udah siapin, dan saya cuman bagian untuk nyiapin diri saya sendiri sama buat donatur lah, buat anak-anak kita siraman gitu kan. Termasuk adik gua. Nah adik gua juga pengalaman pertama nih bang, si Gibran ini, anak paling bontot adik gua, karena nomor 2 kan adik gua kan sudah meninggal kan, sama hobinya sama gua. Dan itu juga nanti ada ceritanya juga bang, almarhum itu adik gua nomor 2. Nah singkat cerita di tanggal 23-nya itu malamnya kita udah mau jalan nih bang.
berangkat dong gue dari rumah, karena kan gue balik dulu kan, gue dari rumah, gue pamit sama istri sama anak gue bilang waktu itu gue bohong sempet sama bukin gue bilang gue mau ke, karena kan gue kerja travel ya bang ya, gue pengen bikin dokumentasi buat ngenalin ke tamu gue, klien gue, dengan open trip buat ke Gunung Gede waktu itu kan via Putri gitu. Gue pengen syuting lah di situ. Gue bilang sama bukin gue, kata bukin gue, yaudah it's okay, lo jalan-jalan deh gitu kan. Karena kan kalau sesuatu nggak diizinin ngerinya kejadian apa-apa kan bang. Cuman yang di awal berangkat pun gue udah agak aneh ya bang ya. Agak anehnya itu anak gue bang, yang baby ini yang umur 3 tahun, yang cewek, namanya Rumi. Dia tuh nggak mau lepas bang sama gue. Karena dia salahnya gue tuh salah kostum, karena gue kan orang nggak mau ribet ya bang ya, karena berangkat malam gitu kan, walaupun kita kan harusnya di base camp itu kan istirahat dulu, kalau kita berangkat pakai baju biasa kan is okay kan. Gue udah persiapan dengan style gue yang memang udah langsung mau nanjak gitu kan, minta foto, tumben-tumbenan tuh bang anak gue, ayah foto dulu, ayah oto gitu kan, kata dia gitu kan, foto lah gue sama anak gue sama si Arumi ini kan. Gue bilang gitu, ayah mau kemana emang? Ayah mau nyari duit, gue bilang gitu. Akhirnya udah langsung cerita, gue jalan nyampe lah ke, karena mobil kan waktu itu kan gue pakai mobil teman gue bang, dari Jakarta Timur ya, teman gue pakai mobil pribadi. Gue jemput lah teman-teman gue ini, gue ke Manggarai bawa mobil. Singkat cerita gue ke Manggarai, ngumpul lah di kandang, anak-anak udah pada ngumpul di kandang. Ada kejanggalan lagi bang gitu, ada kejanggalan lagi di mana si Wido ini nggak bawa duit sama sekali bang, gitu kan. Akhirnya kita terkendala kan, padahal kan gue bilang gue cover buat untuk si Maxi semuanya gue yang iniin, makan kan gue, cuman kalau buat pegangan wajib bang kalau kayak gitu kan, kalau kita kepergian ke gunung mana aja gitu kan, masalah duit gitu kan. Akhirnya gue sama Teja sempet debat gue sama Teja, gue bilang udah adain aja udah, pokoknya berangkat malam ini. Sekarang gimana nggak mau mungkin berangkat bang ya, sedangkan persiapan udah 99% udah kita semua udah siapin, termasuk tenda semuanya. Akhirnya tadinya adik gue nggak gue kalahin nih, gue nggak pengen ajak si Gibran, nggak gue ajak, tapi adik gue pengen, karena dia itu sempat dimimpiin sama almarhum kakaknya atau adik gue yang nomor 2 ini yang udah almarhum. Dia juga salah satu pencinta alam ya bang ya. Itu selalu ngomong, tengokin, dek tengokin lah, tengokin, karena ada kejanggalan di sini juga. Nanti ada fotonya, dokumentasi aslinya itu. Adik gua, cuma waktu itu almarhum adik gua itu dia tektok bang, tektok via Cibodas di air terjun. Nah setelah terakhir itu ya almarhum, kita belum ada sama sekali belum dapat masukan apa segala macam, belum ada dapat kabar lah gitu kan. Setelah almarhum itu, setelah terakhir dia itu dengan temannya tektok di Gunung Gede via Cibodas itu, dia balik bang, dia balik nggak lama itu, setelah 1,5 bulan itu dia sakit beliau. Adik gue umurnya almarhum waktu itu 21 tahun bang. 21 tahun dia sakit, terusnya gue bawa dong ke rumah sakit kan bang, kita bawa ke rumah sakit sama nyokap gue, dan herannya itu dokter nanya bang, sakit apaan? Nah gue kaget dong sama nyokap gue, buat apaan dibawa ke rumah sakit tapi dokter malah nanya sakit adik gue apa gitu kan. Sedangkan adik gue itu sakitnya kalau gue bilang aneh, ya aneh bang gitu, karena umur segitu, karena adik gue nggak perokok bang. Futsalnya rajin, udah kayak gitu, dia memang pencinta alam, kemana aja pun dia oke gitu. Mungkin ya kalau nyokap gue sih bilangnya lillahi ta'ala aja lah, lillahi ta'ala aja. Nah sampai akhirnya yang pas mau bertujuan ke, tadinya gue yang opsi tanggal 24 ini tuh pengen kita jalur lintas bang, karena kan gue pertama udah berhasil nih sampai puncak. Yang kedua ini sambil mau ke air terjun itu, maksud gue ke air terjun via Cibodas, kita mau lintas jalur bang. Sama teman gue ini, tujuan dari adik gue ini kan. Akhirnya adik gue yang almarhum ini meninggal, dan dikasih penglihatan ternyata ada video, bukan video, foto aslinya almarhum itu di air terjun itu sudah dirangkul bang. Itu jelas banget bang, posisi adik gue tuh tangannya lebar begini,
itu di belakangnya dia tuh ada orang kayak kalau kita bayangan berjubah gitu bang. Kan kalau air terjun kan lurus begini bang. Iya. Kalaupun pecah ada batu, dia pecah pasti begini, nggak pasti ada air tetap kan bang. Ini benar-benar bentuk jubah. Itu ada video aslinya, foto aslinya nanti. Bisa diliatin bang. Sakit adik gua. Akhirnya kalau orang Betawi itu 40 hari mau nggak ada kan sudah kelihatan tandanya. Dan itu kelihatan bang. Almarhum adik gua karena gue yang ngurusin ya almarhum itu 40 hari nggak mau ada, itu 7 hari nggak 8 harinya, di 8 harinya pas udah nggak ada, semua teman-temannya itu dipanggil bang. Teman-teman dia nanjak, teman sekolahnya semuanya dipanggil. Dia berasa ada temannya di kamar tuh, Bi sini gini segala macam dipanggilin semua. Akhirnya gue bilang, Dek lu manggil siapa, nggak ada orang di sini gitu kan bang. Itu umur 21 tahun bang adik gua, beratnya nggak ada 20 kilo bang. Oh gila, Umur 21 tahun lo bayangin. Dia tingginya sama kayak gua, kurus banget dong. tinggal tulang bang. Itu karena dia udah susah bangun, jadi pala berasa gede karena kelihatan rambutnya panjang bang. Rambutnya kan panjang, dia rambutnya panjang, jadi gondrong. Jadi buat ngomong tuh agak telo. Cuman gua inget terakhir kali yang di kuping dia pas ditemenin nggak dipanggilin semuanya, kita kan panik kan, nyokap gue ya gitu kan, nyokap gue panik. Akhirnya gue sama teman-teman gue ini ngomong lah, yuk ke rumah sakit yuk. Memang sudah jalannya kali ya bang ya. Gue bawa ke salah satu rumah sakit, ternyata udah di IGD, adik gue nggak dapat kamar bang. Bawa balik lagi ke rumah, harus ada rumah sakit kosong tapi harus deposit kan waktu itu karena nggak ada BPJS adik gua kan, ada BPJS-nya gitu kan, tapi harus deposit di salah satu rumah sakit. Singkat cerita, datanglah, kalau di adat gue itu di ujung aspal ya bang, ada orang pintar ngomong, udah diobatin, siapin bangku kata dia gitu. Akhirnya gue masang terpal nih bang. Terusnya teman-teman yang dipanggilin itu kabarin, dikabarin lah bang, ngumpul bang rumah bang. Itu nyokap gue udah nangis nggak berhenti bang, feeling gue pun udah nggak enak bang. Itu ada ceweknya juga kan waktu itu almarhum, itu udah ngomong udah nganga bang, udah gitu lidahnya udah telo waktu itu kan, udah telo. Terakhir almarhum cuman bisikin sama gue, Jody capek. Itu bahasa sambil telo karena gue dipegang kepala gue, dirangkul, Jody capek, jagain mama. Cuman gue nggak ngeh waktu itu karena posisi gue panik juga bang. Kalau kehilangan kan panik ya bang ya. Mau tau kehilangan gitu. Cuman dia ngomong, nanti tengokin Jody ya ke gunung. Cuman gue nggak tahu bang, nggak ada yang inget tuh gunungnya gunung mana. Karena kan gue nggak tahu ya, namanya gue kerja juga dia kerja kan. Pada posisi itu gunung mana terakhir dia ditekin gue nggak tahu bang. Itu pun gue sama adik gue yang bontot ini tahu dari Facebook bang, dari temennya, bahwa almarhum itu terakhir itu tektok. Padahal Jody itu kemarin tektok temannya itu yang sama-sama Mapala juga tuh, sama-sama tektok gitu. Jadi sehat-sehat aja, kita cuma tektok nggak nyampe muncak kok, cuma kayak terjun doang kata dia gitu kan. Udah kita balik tuh, udah cerita selesai semuanya segala macam, meninggal lah adik gue. Dan situlah nyokap gue terpukul, makanya sempat ragu gue buat nanjak. Nah adik gue ini yang di 2024 ini minta kabar bahwa minta ditengokin katanya, dimimpiin mulu si Gibran ini sama abangnya. Akhirnya udah tahu, viral lah bang, sempat viral tuh foto adik gue tuh bang yang di Facebooknya dia kan, di tongkrongan gue ngulung itu. Ini mah nyata kata dia gitu, penampakannya jelas kata dia gitu kan, jelas banget kata dia gitu kan. Teman gue nyeletuk, ini mah di Gunung Gede kata dia gitu, cuma via Cibodas di air terjunnya gitu kan. Habis Telaga Warna tuh lurus lagi kan tuh bang. Udahlah, di situ berarti kode kata dia gitu, kode. Yaudah minta disunat, soalnya terakhir tuh adik gue yang nomor 2 ini si Gibran, yang bontot ini si Gibran minta dibilangin tengok, ajak AA yuk gitu. Nah nyokap gue takutnya itu adik gue yang diajak gitu. Maka sempat ngelarang. Pas di tanggal 23 itu gue malah mau berangkat tuh, adik gue dilarang sama nyokap. Akhirnya kita balik lagi ke ini, selesai adik gue di situ, ada video, ada fotonya juga kan adik gue. Akhirnya jalan lah, kita balik lagi ke tanggal 23 itu bang. Gue yang jalan akhirnya tetap memaksakan, gue, adik gue Gibran, Kebot, Kiki, Teja,
si Tejong, Wido, sama Arman berenam kita jalan. Itu waktu itu jalan kita jam 9 malam bang, pakai mobil pribadi. Kita jalan mah normal, belum ada nggak ada kabar apa-apa gitu, maksudnya nggak ada firasat apa-apa gitu bang ya. Kita jalan. Nah kita kan kesini apalagi Teja atau Kiki itu udah sering bang, Pia Putri itu udah sering, ibaratnya udah tahu lah, hatam lah gitu dia kan, apalagi bawa mobil gitu kan, jalurnya mana, kita kesasar bang. Kita kesasar ke Gunung ke mau Pia Putrinya itu kita kesasar, nyari gangnya itu yang biasanya kita tahu kan patokannya kalau ada kayak kelurahan apa itu kan kita belok kanan tuh, yang ini kan ada dua memang, yang pertama sama yang kedua. Itu kita sampai maju bang, sampai lurus lah, ini mah mau kemana kata dia gitu kan, kita kelewatan, kita muter balik bang, kita muter balik lagi lah, kelewatan lagi bang. Akhirnya nanya, gue bilang, duh perasaan gue kok nggak enak. Nah di situ bang, gue udah mulai gak enak. Cuman gue diem, karena gue mikirin adik gue. Sampai si Teja pun ngomong, Teja orangnya gak enakan sama gue bang. Itu dikeluarin pas semuanya udah selesai tuh nanjak. Karena gue katanya terlalu wanti-wanti adik gue banget. Karena nyokap gue pesen ke gue, jagain adik lu, gimana pun jagain adik lu. Gitu bang. Singkat cerita udah balik lagi muter, akhirnya gue balik nih bang. Berhentilah kan sebelum belokan ke arah Pia Putri itu ada Alfamart apa Indomart gitu ya di sebelah kiri itu. Sampai gue nanya bang, gue sempet nanya tuh, gue bilang, punten kalau amun mau ke Putri Gunung Gede Pia Putri mananya? Eta nu pertama bisa mang, tapi nu deket deui nu hiji deui gangna. Itu udah gue lewatin bang, tapi kagak kelihatan. Abis gue nanya, baru kita masuk dah tuh. Ternyata masih salah juga nyasar gue. Harusnya gang kedua, gue gang pertama masuk bang. Jadi gue nimbul-nimbulnya itu dari gang kan, kalau Gunung Putri itu Pia Pas ini kan pertemuan gitu ada gang kecil masuk ke dalam tuh, tanjakan tuh. Yang kecil kan. Harusnya kan kita dari sini dong. Dari sebelah kiri ya. Dari sebelah kita belok kiri. Ini gue dari atas bang. Dari sebelah sananya. Jadi lewat rumah warga, gue nanjak. Jadi nimbul-nimbul itu ada warung, ada tukang bubur di situ. Akhirnya gue mau parkir mobil, dan gue bilang gitu, Ja, kok kita lewat sini ya? Harus kita kan lewat sono, lewat yang tanjakan yang parah banget tuh bang, kalau yang jalur yang lebih cepet ya, gitu kan. Akhirnya udah selesai, kita ini gue bilang, udah capek kali lu bawanya, kata dia gitu kan. Udah selesai, udah bawa, gue parkir bang. Persiapin semuanya, si Wido bang, sompral, si yang tunarungu ini mungkin effort kali ya, baru pertama kali gitu kan. Kalau adik gue diem dia bang, adik gue diem, seret udah kita ke base camp tuh, singkat cerita kita ke base camp, kita bermalam dulu. Tadinya gue bilang, Ja kita sikat malam ini aja Ja, gue bilang gitu, jadi besok kita agak lama di surkennya, gue bilang gitu kan, bisa lama karena logistik kita banyak nih Ja, gue bilang gitu. Jangan hancur kata dia gitu. Ya udah akhirnya kita bermalam. Nah si Maxi semuanya kan gue udah nggak mau ribet ya bang ya. Gue ada langganan sama si AA, sebut Asep gitu. Gue bilang nih tolong diurusin ya. Yaudah fotonya KTP. Gue fotoin sama KTP nih, jebret. Jadi besok gue tinggal nanjak nih pagi nih bang. Rencana kita mau nanjak jam 5. Singkat cerita jam 5 si Wido ini jam kagak bisa tidur bang, jadi kayak orang bocah kecil mau piknik. Udah dibilangin sama Teja, Dok tidur gitu kan, karena dia kalau diomongin nggak denger kan. Dok tidur, gue bilang gitu. Tenang kata dia, tenang gue kuat gitu bang. Singkat cerita gue tidur, dia yang bangunin kita semua bang. Itu jam 5:30 dibangunin sama dia. Kita nanya dong, gila lo Dok, lo nggak tidur gitu? Tenang, gue kuat kata dia kayak gitu. Baru segini kecil dia ngomong gitu bang. Itu awal parahnya dia di situ. Teja nyeletuk, lo kalau ngomong hati-hati Dok gitu. Ya elah selalu aja kalau kata dia gitu. Lo tapi pakai bahasa kode kan. Singkat cerita sarapan, udah selesai sarapan semuanya, kita packing ulang lagi kan, prepare, karena kita base camp kita enaknya itu pas base camp terakhir bang. Di Gunung Gede kan ada tuh base camp terakhir tuh Pia Putri. Terusnya sih saya tinggal trek kebun-kebun kan sebelum inan bak sampah tuh, rute bak sampah. Kita di situ kan, gue begitu sarapan, gue bilang, Ja kita selawa aja Ja, gue bilang gitu. Lo kan tahu jalan kita kayak gimana, gue bilang gitu kan. Nah tadinya pun kita nggak berpikir ke Wido ini, karena kita tahu fisiknya Wido kan. Nah yang ditakutin tuh malah adik gue bang, sama Teja sama Kiki, termasuk gue, karena kan dia
pemula, badan adik gue gede, bongsor bang gitu kan. Gue ngerinya kita ngikutin ritme dia nih, gue bilang gitu kan. Udah selesai kayak gitu, gue tanya sama adik gue, lu yakin nggak? Kalau nggak yakin lu tinggal di base camp aja, biar gue semuanya yang ngelesain. Enggak, gue pengen nurutin ketemu ini amanat almarhum gitu kan, si abangnya si Jody, adik gue juga yang almarhum tuh. Udah kita siap jam 7 kurang 5 kita udah mulai jalan tuh bang, karena si Maxi udah selesai. Gue kabarin Asep, Pak kumaha geus mangopal sok atuh jalan wae gitu. Ya udah jalan bang, serut itu keril bermasalah bang, ada kode lagi tuh, keril bermasalah, pada nggak mau lempar-lempar karena kan kita berlima bawa keril 4 bang, yang ukuran gede ya. Buat makanan, terusnya tenda, terusnya yang 2 ini bawa yang kecil-kecil bang, tenda kecil. Jadi kan 4 orang harus bawa keril kan. Si Wido dengan sompralnya minta bawa 2 bang. Dia belaga kuat, jadi depan 1 belakang 1. Dia pengen dibilangnya tuh gue bisa, gue kuat gitu bang, mungkin ya udah liatin aja, karena kalau di turutin kacau bang. Dia orangnya galak, dia egois. Jalan lah bang sampai mau ke bak sampah. Di sebelum bak sampah itu kan ada gubuk tuh kecil doang 1 tuh, gubuk 1. Ngapan bang, akhirnya Teja marah karena tuh Teja yang dituain di situ, dia takutnya sama Teja. Udah dituain, akhirnya bawa 4 tuh, gua, Teja, Kiki sama Arman yang bawa. Adik gua karena pemula sama si Wido nggak bawa apa-apa, bawa tas kecil doang, bawa tasnya dia. Singkat cerita kita jalan sampailah di Tanah Merah bang. Di Tanah Merah kita break lagi kan, karena termasuk rute cepat tuh bang. Itu yang pertama gue lama, pendakian gue pertama itu beda sama yang kedua ini. Gue bilang gitu, ini aneh bang. Sampai di Tanah Merah ke 1 dan sampai pos 2 itu gue cuman kurang lebih ya bang ya, itu 40 menit bang. Dari Tanah Merah ke pos 1 ke pos 2 gue termasuk, gue bilang kok cepetan ini ya, gue bilang kayak gitu. Itu kita jalan berendengan, walaupun terakhir tuh cuman si Wido, karena Wido sama adik gue diimbangin sama Kiki kan. Kiki kan udah pernah juga ke situ kan, temen gue sih kayak buat diimbangin lah mereka kan. Nggak lama gue nyampe, gue bikin di pos 3 ngopi-ngopi dulu kan waktu itu. Gue bilang nyampe cepet, gue bilang kok cepet ya 8:30 kita udah di pos 3 nih, gue bilang gitu kan. Aneh bang gue bang, karena sebelumnya itu gue nanjak karena mungkin beramai-ramai pada waktu itu ya, itu agak lama bang, karena di Surya Kencana gue berangkat pagi. Sempat pertama kali gue ke situ sempat kecot gue sama salah satu teman gue juga waktu pertama itu. Gue nyampe Surya Kencana itu jam 6:30 malam bang, pendakian pertama gue tuh ke Gunung Gede tuh Via Putri. Nah ini dari jam 7 kurang, jam 9 lah bang, jam 9 itu udah nyampe di pos 3 bang. Kan cepet bang. Gue aneh di situ sama Teja, ulang. Nah Teja itu gak mikir ke arah yang gimana-gimana. Gue bilang udahlah gue pendam dulu sendiri. Nah di jalur itu pas ketiga keempat kan baru lah bang jalan sebut sesungguhnya itu. Gunung Gede Via Putri kan lo tau sendiri, dari 3 ke 4-nya yang memang gila kan, yang pohon rubuh. Sekarang ada trek baru lagi kan, dia di sebelah kirinya kan, itu jalurin nanjak banget kan bang. Ngap lah bang. Awal dari situ pas waktu gua kesana itu kabut turun tebel banget bang. Nah si Wido ini bang takut bang, jadi kita putus berhenti itu gara-gara Wido bang. Dari sebelum nyampe pos 4 bayangan itu bang, si Wido itu udah ngap-ngapan bang, kan dia takut kabut, itu gelap banget. Akhirnya kita berhenti, ada videonya gue juga. Kita berhenti tuh, pertama yang berhenti itu gua, Arman, Gibran sama Kiki, yang terakhir Teja sama si Wido ini bang. Bikinlah video dokumentasi, adik gue nggak sengaja seret itu penampakan bang. Itu sebelah kanan, kalau kita nanjak sebelah kanan itu kan gue nggak ada jalur ya bang ya, maksudnya langsung hutan gitu. Sebelah kiri kan langsung jurang bang. Itu ini posisi gue, Arman, gue, Kiki di sini, adik gue videoin di sini. Itu di sini bang, di samping ini genderuwo bang. Itu jelas banget. Dan itu enggak apa maksudnya, gue nggak sadarin, kita nggak ada yang sadarin. Sampai gue bilang, kan teman gue editor juga namanya Arman, gue bilang bukan kali ini. Pas dilihat lagi bergerak bang. Kalau memang itu pohon itu gede bang, gede. Kalau memang
manusia biasa apa segala macam kan nggak mungkin, itu jurang bang. Batang pohon juga nggak mungkin ada tangannya sama palanya bang. Itu bergerak bang. Pas adik gue videoin muter begini dia bergerak. Cuman pada waktu itu kita nggak sadar bang. Nggak lama Teja sama si Wido datang. Teja udah mulai marah-marah bang. Lo jangan gila, teman lo imbangin. Karena gue capek juga pada waktu itu bang, gue debat sama Teja. Gue bilang apa Teja? Jangan ngajak dia. Sekarang mau kayak gini gimana? Si Wido minta turun bang, udah sampai mau pas pos 4 bayangan itu bang. Padahal kita naik dikit lagi kan udah ada jalur batu, langsung Surya Kencana kan, udah surken kan, udah tinggal dikit lagi bang. Itu minta pulang tuh anak, minta turun. Kekeh, jadi perdebatan. Akhirnya si Kiki sama Gibran sama sama Tangos gue suruh jalan duluan, dia nggak mau. Debat kita bang sama Teja, gue bilang terserah lo, gue ego bang main bang waktu itu. Gue ajak adik gue ajak Arman, karena Arman kan agak gemuk badannya kan. Gue bilang kita duluan aja, gue bilang gitu. Jadi gue tanpa ngebahas ada konflik kayak gitu selesai gitu, gue diemin nih. Teja, Kiki sama si Wido ini gue tinggal bang, gue jalan duluan nih. Nah terakhir itu pos 4 yang terakhir bayangan itu kan ada warung satu bang, sebelum ketanjakan terus ada Surya Kencana tuh bang. Itu tau gak lo bang jam berapa bang gue nyampe situ? Maghrib bang. Lo bayangin dari pos 3 dari jam 9 maghrib berapa kali kebreak bang. Di layar gue lihat dapat penampakan itu ya, view itu ya, penampakan itu sampai pos 4 bayangan, padahal tinggal naik dikit lagi mentok jalan batu Surya Kencana bang. Itu ada warung satu untung. Akhirnya gue di situ gue nungguin dia lama bang, sampai maghrib bang. Udah gelap. Gue takut dong. Gue bilang si Arman udah mulai panik bang. Mendingan kita turun apa gimana? Soalnya headline semuanya ada di tas gue bang. Gue yang bawa. Akhirnya adik gue, singkat ceritanya udah selesai kayak gitu, gue sama Tangos turun. Adik gue titipin di warung nih, di pos itu, di pos 4. Karena gue tanya, tutup jam berapa warungnya? Enggak, gampang, saya mah turun jam 12 malam kata dia gitu kan. Akhirnya gue titipin adik gue di situ, gue aman. Kalau adik gue ini, kalau gue sendiri gue gak bakal mau ninggal. Gue susulin, bener aja bang, bukannya si Wido lagi aja ngancur. Teman gue Kiki yang biasa udah ke situ sama Teja hancur bang sadadanya bang. Jadi di pos 4 bawah yang ada warung juga tuh bang, cuman warungnya pada waktu itu tutup ya bang ya. Itu lagi pada selonjoran tepar bang. Makin kacau gue bilang wah gimana ini ceritanya Ja, gue bilang gitu. Teja marah sama gue, lu gila, lu bego kata dia gitu. Gue bilang mau nyampe jam berapa Ja, lu bayangin Ja, gue juga ngegas pada waktu itu bang. Gue bilang lu mau nyampe jam berapa Ja, kita dari pagi jam 6:30, kita pikir tuh jam 11 aja atau jam 1 pun kita udah nyampe Surya Kencana. Ini sampai maghrib gue nungguin lu di bawah, di atas Ja, gue bilang kayak gitu. Ternyata dia nggak berjalan. Si Wido bang udah hampir kena hipo, hancurnya. Dan dia beralih, kakinya sakit katanya pada waktu itu. Dia dari pos 3 ke 4 itu kan, karena pos 3 ke 4 itu kan banyak pos bayangan bang. Pos 4 pos 3 bayangan, pos ini baru 4 bayangan terakhir tuh yang ada warung satu. Dia kena hipo, kekeh minta turun bang. Gue bilang Ja, itu tinggal di atas Ja, gue bilang itu. Padahal tinggal selangkah lagi dari warung itu kan ada warung udah pos bayangan terakhir bang. Pos 4 kan, baru pos 5 gitu kan Surya Kencana. Itu tinggal di atas lagi. Yaudah lo paksain. Akhirnya Kiki bang itu perutnya kram bang. Gue bilang buat lo tinggal carry lo naik duluan. Ada Gibran di atas, gue bilang di warung. Lo langsung bikin teh panas, lo siapin buat si Wido nih. Gue ngarahin ego gue bang. Si Tangos pun ngap, gila ini gak beres nih kata dia gitu, udah gak beres. Nah pas gue, berarti kan tinggal akhirnya si Tangos karena bilang gak kuat, Tangos lah sama si Arman ini sama si Kiki itu naik duluan bang. Tapi si Kiki gue suruh gak bawa Keril bilang gue sama bawa, karena gue waktu itu masih kuat bang. Akhirnya mereka duluan lah berdua. Akhirnya Tangos memaksakan, udah gue yang bawa. Gue bilang gitu, jangan, lo bawa punya si Teja, gue pakai punya Kiki, gue bilang gitu. Jadi yang bawa terakhir itu gue, Teja sama si Wido. Si Teja sama Wido nggak bawa apa-apaan, gue yang bawa kerilnya. Tangos jalan duluan deh tuh berdua ke atas. Nah pas mau nyampe pos atas itu
Wido udah teriak-teriakan bang, gitu karena dia nggak bisa ngomong bang, karena kita kan juga kebatas bang, satu semuanya sama-sama capek kan, apa yang dia mau sampaikan itu kita bingung, udah gitu dilalanya kabut bang, udah gitu malam juga, headline, kalau gue bilang, aduh gue bilang apa nggak lucu nih, apa mati di sini, gue bilang, sampai gue berpikiran kayak gitu bang, gue bilang, akhirnya gue dengan paksain keril berat juga, gue bopong Teja, akhirnya si Wido gue rangkul bang, mau nggak mau gue kalian ego kan, Teja pun udah gue bilang gitu, ini hancur semua, itu Teja sampai gemeteran bang, yang biasa kuat, dia olahraganya tuh nggak pernah putus bang, kalau si Teja itu gue tahu fisiknya dia kan, akhirnya singkat cerita, di pas mau terakhir itu udah kelihatan warung, adik gue ternyata punya inisiatif ngedirin tenda walaupun asal-asalan bang, karena kan di depan warung itu ada tenda satu, ada big set lah buat tempat tenda, cuman buat kapasitas satu tenda doang, dibikin lah sama adik gue, karena adik gue ngomong, gue kangen mama, dia sempat cerita gitu pas gue udah nyampe atas ya, pas gue mau nyampe atas tinggal dikit lagi si Wido teriak, gue bilang, Dok, gue bilang itu lu diem, gue bilang gitu aja, kalau lo nggak kuat gitu, akhirnya Teja maksain, lu bawa keril, gue gendong Wido, gitu. Yaudah karena Teja juga udah mau hancur bang, karena kalau kita kan gini, kalau nanjak, kalau misalkan belum panas apa segala macam, kita berhenti kelamaan juga panasnya hilang bang, jadi capek lagi kan bang, gitu kan. Akhirnya ya udah, Teja bawa keril, gue bilang, lu duluan, gue gendong bang si Wido bang, naik seret, walaupun gue capek juga bang, capek seret, nyampe lah di warung, gue lihat adik gue tenda, adik gue udah pakai sleeping bag bang, lo kenapa lo gitu, gue kangen mama, gue mau pulang, gue bilang gitu, nggak tuh bang, gue bilang, gimana gue nggak puyeng nggak, itu baru gue taruh Wido, untungnya tuh warung di belakang tuh ada tenda juga kan, si A-nya kan bikin tenda, gue taruh situ si Wido bang, itu sleeping bag, jaket gue semuanya sampai tenda yang gak kebuka satu, gue kredongin dia bang, karena udah ngaco bang, Teja pun ngaco, kita bikinin teh sampai gue nggak mikirin itu bikin teh apa semua segala macam, dibikin teh awal di situ bang, hancurnya bang, dan itu banyak banget digangguannya di situ, segitu ada pribumi, maksudnya pedagang situ ya bang ya, itu kalau nggak ada si A pribumi hancur gue bang semuanya, kalau misalkan di situ tenda gue doang berenam, ya mungkin gue pikir terakhir kali gue di situ sama adik gue semuanya tuh, karena adik gue udah kayak begitu, si Wido hancur, akhirnya kita ngurus ini bang, ngurusin si Wido, Teja yang ngurusin Wido, itu segala minyak semuanya, dan yang bikin parahnya lagi bang, di saat gue ngurusin adik gue lagi masak, Arman sama Kiki lagi masak bang, karena gue perut lapar kan, pada makan gorengan karena gorengannya udah dingin kan, kita cuman pesan di situ minuman panas doang kan, Teja teriak nangis bang, itu kalau dibilang hipo, kalau ditinggal sendiri mungkin tuh anak udah lari-larian bang, si Wido ini bang, gue udah bilang salahnya gue langsung bukan sompral ya bang ya, gue emosi bang, satu sisi adik gue lagi kayak begini, satu sisi dia teman gue kayak begini, gue kan bingung bang, Teja yang gue tuain juga bingung, Teja nangis, ini gimana Wido, lo tahu bang yang gue takutin berempat apa kejadiannya, sampai gue panggil tuh adik gue tinggalin di tenda sendiri, Arman sama si Kiki nyamperin ke tenda si Mamang, sampai gue nangis minta tolong sama si Mamangnya ngomong apaan, iya mah hipo, positif, akhirnya diurut kakinya masih suruh tidur. Lo tau nggak bang apa yang gue lihat bang si Wido bang, bola mata hitamnya udah nggak ada bang. Gimana kita nggak nangis, bulu kuduk gue sampai merinding tuh bang, Teja yang dituain nangis, Arman pas ngeliat bang, dia berbalik ngomong, ya Allah, gimana nih gue ngomong apa sama emaknya, karena kan posisinya kita kan rumah berdekatan. Nah nyokap si Wido itu yatim piatu bang, jadi dia tinggal sama kakaknya kan, kakaknya namanya Apel, dia udah nikah punya anak juga kan, dia ngomong, gue ngomong apa nih, nangis bang semua bang, gue bang, lu bayanginnya bola hitamnya udah kagak ada bang, udah kayak gitu dia nggak ngomong, cuman dan parahnya lagi ditambahnya Teja panik megang jantungnya dia, detak jantungnya hilang bang. Anjir, gue di depan tenda gue duduk begini bang, gue pegangan pala, si Arman mau udah nangis ke tenda, gue ngomong apa, sama nyokapnya ini, ya kita di penjara deh, pada takut begitu semua bang. Lah gila bang, itu pengalaman gue bilang anjrit, ini gimana nih Ja, sampai gue bilang, gue putusin,
mau nggak mau harus ada yang bawa, gue hubungin ranger bang. Katanya satu sisi gue sendiri, gue nggak mungkin sendiri kan bang, gue nggak mungkin sendiri, gue nggak meninggalin adanya. Kiki nggak mau waktu itu karena semua udah pada hancur tuh, gue bilang gitu. Si AA nya pun nyaranin, udah ke bang, ada yang satu turun ke bawah buat manggil ranger, buat ngubungin, ini udah parah. Karena si Teja megang pun detak jantungnya ada, terus hilang. Sampai diminumin susu jahe bang, susu jahe panas tuh bang, diminumin kagak respon bang. Pokoknya itu udah parah dah. Gue udah pasrah, gue bilang ya Allah ja, gue bilang udah kan, makanya gue bilang jangan ngajak dia, gue bilang kayak gitu. Di saat gue itu, gue balik ngeliat adek gue nangis sendiri bang di tenda, makin hancur bang. Gue bilang adek gue nangis, pulang kata dia gitu kan. Duduk, tau adik gue yang posisi tidur pakai sleeping bag gitu bang. Yang tadinya tidur, karena adik gue panjang kakinya, jadi kakinya keluar tenda itu kan, karena dia posisi nggak lurus ke ujung tenda kan. Tau duduk bang di pojokan, cuman begini doang ngeliatin gue, mukanya polos gitu, muka kosong, tatapan kosong. Pulang, gue kangen sama mama. Tambah nangis gue bang. Gue bilang ya hancur. Nah gue di saat gue nangisnya itu gue ngomong, ya udah dah kalau memang mau ambil semua. Gue nyeletuk kayak gitu sampai ditenangin sama si AA. Gak lama datanglah pendaki dari atas, salah satu pendaki yang tektok mungkin pada waktu itu, atau gue nggak tahu karena turun bang. Itu kejadian jam 11:30 bang. Itu ada pendaki turun. Sampai gue minta tolong bang sama pendaki itu, bang tolong panggilin ranger ya bang ya. Gue bilang kayak gitu kan, tolong panggilin ranger. Teman gue udah yang sakaratul maut, kena hipo. Gue bilang gitu. Itu udah parah bang, udah yasinan. Si Tangos yang ditakutin apa? Tanggung jawabnya dia, kita juga takut tanggung jawabnya gitu ya, ke kakaknya. Kita takut, sampai Teja tuh nangis terus bang lihat karena udah gak ada detak jantung. Gak lama sampai kayak begitu terusan. Akhirnya kita nunggu ranger itu lama banget bang, rangernya kan, karena gue nggak tahu nih ini orang turun bener orang apa ini, gue nggak tahu juga kan. Gitu kan, posisi kita pada panik semua. Sampai gue bengong lihat ke atas. Gue ngeliat apa bang? Yang tadi gue bilang si Wido pas posisi kayak begitu, gue ngeliat sosok kakek-kakek, tapi kayak lo tau nggak bang, pakai baju zaman dulu yang model kayak tukang kayu, cuman pakai kain doang. Itu bawah di belakang bulu kuduk gue merinding, di bawah itu kan jurang bang. Di bawah itu jurang, ada jalur, cuman jalur lama, cuman ditutup. Ada itu kan ada tulisannya jalur lama tidak dilaluin, ada papan itu di bawah. Cuman senyumin gue. Gue berbalik karena posisi gue takut kan. Gue berbalik, gue bilang gitu. Gue tarik adik gue tutup. Arman marah sama gue. Arman sama Kiki marah. Lo gila lo. Kayak gini gue bilang itu. Lo ngapain tutup tenda? Gue di luar. Urusin Wido dulu ini. Gue bilang gitu. Kata dia gitu kan. Gue berdebat. Gue bilang gue juga ngurusin adik gue di satu sisi ini kan. Gue bilang udah selesai kayak gitu. Singkat cerita, udahlah si Wido ini pas dipegang sama tukang dagang ini, denyut dadinya masih ada bang, untungnya bang. Alhamdulillahnya tuh. Akhirnya diborehin pakai minyak tawon semuanya. Berdiri bang, lu bayangin bang, dalam posisi tidur dia udah karena tebel, yang tebelnya itu karena tenda, sleeping bag semua ditutupin semua, dia tinggal kelihatan muka palanya doang gitu bang, bulat bang. Yang tadinya merem gini-gini, gitu. Putihnya udah tinggal putihnya doang. Tahu-tahu bang, kita lagi mau ngasih teh, berdiri bang, langsung berdiri begini. Karena kan dia cuma bisa ngomong kayak gitu ya. Dia kaget. Sampai tukang dagang yang di situ si mamangnya kaget bang. Gara-gara dia megang nadinya doang sama dikasih minyak tawon. Gitu. Nggak lama itu lagi pingsan lagi bang. Tapi kita udah agak tenang, Tejat pun udah tenang. Alhamdulillah masih hidup nih anak, gitu. Ada lucunya juga bang. Alhamdulillah masih hidup nih anak nih, kata dia gitu kan. Ada tau nggak bang, apa yang gue lakuin terakhir tuh bang? Biar gue bilang, gue emosi semua segala macem. Akhirnya, alhamdulillahnya itu ada porter bang, turun bang. Porter turun tuh, yang dia punya warung di Surya Kencana. Di Surya Kencana kan ada warung tuh bang, pas mau iniannya. Dia turun tuh jam 2:30 pagi, karena posisinya 2 jam, hampir 3 jaman si Wido kayak begitu bang, hip hop begitu. Walaupun harus ngeluarin anggaran gede bang waktu itu kan, kalau tau sendiri porter kan jasanya berapa bang, walaupun sekali itu kan.
Karena kita duit juga minim kan waktu itu kan, terakhir kan udah banyak pengeluaran buat logistik, pakailah jasa porter. Gue bilang beresin semua tenda, jam 4 pagi kita siap-siap semua, kita ngeteh. Adik gue pun gue paksain, cuman adik gue nggak bawa apa-apaan, digendong lah si Widow ini bang. Digendong pakai, jadi nggak pakai Ranger lagi, kita pakai si AA ini, digendong pakai kain gitu. Kata dia, Mamang kalau mau jalan duluan aja. Lo tau gak bang, jam 4:30 pagi kita turun bang, kita paksain. Walaupun hati kecil gua kesel banget bang. Berapa banyak duit, berapa banyak waktu yang gue buang ya bang ya. Gue kesel, tapi satu sisi juga gue harus mikirin nyawa nih. Betul. Kalau nggak nyawa, gue bilang gitu, banyak yang hancur. Kita nggak debat lagi tuh bang, gue sama Teja. Sampai gue bilang, ja sorry ja kalau gue ngegas tadi. Gue bilang sorry buat kayak gini. Oke, gak usah diomongin, kita bahas nanti aja. Yang penting kita nyampe base camp dulu. Nah, di tengah perjalanan kita mau turun dari pos 4 bayangan terakhir itu, kita mau ke pos 3 bang. Itu adik gua bang, kena lagi bang. Adik gua yang kena. Nah satu sisi adik gua yang kena, gua gak mungkin dong tinggalin adik gua sendiri kan. Adik gua posisi, gua bilang, ja gua Teja di belakang. Karena kan di depan ada si A. Kalau kita ngikutin si A itu nggak mungkin dong, dia kan lebih cepet rutenya kan. Tangos depan nggak mau, akhirnya Kiki yang depan. Kiki, adik gua, Tangos, gua, Teja belakang. Karena Teja gue pikir ya bawa carrier juga, gua bilang ja lo ke tengah deh. Gue bilang gitu, gue paling belakang. Udah gue belakangin. Adik gua harusnya kan Arman sama Teja ngelihat dulu dong adik gua doang duduk nih ya. Itu dilewatin bang. Jadi Kiki, jadi posisi pindah Kiki, dan dilalanya untungnya bang, gue yang lihat, gue teriak bang. Untungnya jam 5 itu kan masih gelap banget bang, masih gelap banget kan. Gue teriak, gue bilang, ja, Ki, gue bilang, tungguin, gue bilang gitu. Lo ngapain dek? Gue bilang gitu kan. Jangan balik apa? Gue betah banget di sini merinding gue bang. Gue bilang, anjir mati gue. Gak beres nih gue bilang. Gue gak banyak omong, gue seret. Teja nengok bang baru. Lah kok si Jody ada di Gibran ada di belakang kok sama lo. Gue bilang, lah emang lo gak ngeliat? Lah tadi di depan siapa? Gue bilang gitu. Kan Kiki, posisinya Kiki Gibran kan. Harusnya kalau dia memang dilewatin, Arman sama Teja ngeliat bang. Gak ngeliat bang sama sekali bang. Untungnya gue yang ngeliat. Akhirnya tau gak bang, gue buat jaga aman adik gue bang, gue pakein tali adik gue di depan gue. Kiki jadi pindah, Kiki tetap di depan, Teja di belakang gue, Marman, adik gue ikat ke tangan gue bang. Gue jalan pos 3, nyampe pos 3, gue bilang alhamdulillah nih, hampir jam 5:30, gue bilang udah mulai agak aman lah, gue bilang gitu. Pas pos 2 gue kena gangguan lagi, gue ngeliat tuh kakek-kakek lagi bang. Gue nggak senyum, cuma dicembetutin doang bang. Kayak ibaratnya muka asem gimana sih bang? Muka asem, dia cemberut ngeliatin gue. Ini gue bilang, gue cuman astagfirullahaladzim. Gue nggak cerita, karena kalau ngeliat apapun gue nggak cerita. Karena di pengalaman pertama pun gue ngeliat, gue nggak cerita. Anak-anak pun ngeliat sama di gue waktu itu kan. Gue jalan, semuanya di pos 2, nyampe pos 1. Di pos 1 terakhir gue ke Tanah Merah, gue break. Itu adik gue masih kosong tatapannya bang. Kan ada di Tanah Merah itu ada warung satu tuh, ada pohon gede, ada tempat bakar sampah di situ kan, ada saung juga kan. Gue dudukin adik gue di situ. Gue bilang, gue tawarin minum, lo minum dulu nih. Enggak, gue udah banyak air kata dia. Gue mikir dong bang, banyak air. Anjing, gue bilang ya Allah, gue bilang udah dong, jangan dong, gue bilang gitu kan. Sampai gue bilang, ja lo duluan aja. Ternyata alhamdulillahnya si Wido udah nyampe bang di base camp kan tuh kan. Karena si A kan cepat jalannya kan. Gue bilang jalan kalau mau duluan deh, gue nungguin adek. Gue bilang kagak udah gue tungguin. Udah singkat cerita, gue bilang adek gue masih kayak begitu. Gue bengong bang, ketemu terakhir tuh aki-aki lagi di Tanah Merah. Kan rutenya di Tanah Merah itu kan warung, tempat sampah. Di sini kan jalur kita kan ke bawah kan, jalur kecil gitu kan. Itu di belakang warung itu ada pohon kan, baru tanjakan sebelah sini kan. Gua ngeliat dia cuman tulak pinggang begini doang, kayak jawara gitu, tulak pinggang begini ngeliatin gua aja.
Tapi nggak ada senyum bang. Waktu pertama kali gue lihat di 4 bayangan terakhir itu, dia nggak ada senyum sama sekali. Dia cuma gini dong, ngeliatin gue bilang, udah nggak beres. Sampai gue tarik adek gue bilang, ayo cepetan balik. Gue bilang, ja, kudu gue merinding bang. Gue bilang, ja. Udah singkat cerita, gue jalan, gue paksain. Tadinya si Tangos kena lagi bang di pos registrasi yang bank sampah itu, pos sampah itu. Terakhir kakinya keceklek, dia ada lagi. Orang kan badannya gemuk kan, ada lucu. Terus gue bilang, ya kaki gue sakit banget ini, tungguin nggak pakat gitu. Ngos, gue jagain adik gue gimana ini. Nah untungnya udah agak terang bang, udah jam 6 kan, udah terang lah. Gue bilang, ini gimana Ngos? Gue bilang gitu. Udahlah nggak apa-apa. Kata saking sempat tinggalin aja gue. Kalau di sini mah gue udah berani kata gitu kan, karena kan nggak jauh bang dari situ kan, udah kelihatan juga genteng base camp kita kan. Lo tau nggak bang yang bikin gue tambah kesel lagi sama Wido? Rasanya kalau gue ini ada telur ada piring pengen gue sambit bang tuh orang tuh bang. Lo tau bang apa, di saat gue capek-capek adek gue udah kayak ibaratnya kayak anak hilang bang, gue pakai tali itu sampai adek gue tuh, gue agak tenang tuh kan, ada pas mau turun ke tempat kampung-kampung apa namanya tanaman penduduk gitu kan, ada pos terakhir tuh bang. Pas mau turun adek gue ngomong, lepasin tali ngapa? Kayak apaan tahu lu, kata dia gitu kan. Gue bilang alhamdulillah, gue bilang itu. Gue udah alhamdulillah udah tenang, tapi gue bilang maaf, gue bilang gitu, sempat gue bercandain juga. Nah di belakang gue juga bikin ketawa lagi, Lumer, gua, Teja, Arman sama si Gibran berlima tuh. Yang bikin Lumer tuh Tangos, gaya jalannya ceklerin, jadi kita Lumer lagi ketawa kan gitu kan. Ketawa tapi Teja dalam posisi capek banget, memang gue tahu banget kan. Lo tau nggak bang yang bikin kita pengen, kata Teja, kalau di negara ini nggak ada hukum, gue bunuh do. Lo tau bang apa yang kita lihat bang pas kita nyampe base camp capek-capek, dengan enaknya lagi minum teh gelas panas, lagi makan bang. Lo bayangin bang, di atas mau mampus bang. Gokil gak tuh bang? Anjir, gue bilang. Sampai Teja bang, sepatu dilempar bang ke depannya si Wido. Dia cuma ekspresinya apa? Bah. Kata dia, mesen makan. Kata dia gitu. Kan anjing. Gue bilang, wah kacau lo dong. Gue bilang gitu kan. Sampai adek gue, tetap adek gue masih kosong di situ tuh. Sebelum gue kasih air teh, cuman kan gue ngomong sama si teteh yang situ, gue bilang, teh adek orang. Nah si tetehnya tuh tahu bang. Iya di ikutan kata dia kayak gitu. Kayak orang panggilannya, keluar duit lagi gue bang. Daripada adek gue kenapa-napa kan. Udah gue nggak ngurusin Wido. Kalau yang lain pada kayak gimana, kalau gue emang dendam sama Wido, jadi jatuhnya pada waktu itu gue dendam, sakit hati, gue bilang gagal muncak, keluar duit banyak, lu buang waktu kan, cuma sampai pos 4 doang kan, lucu bang. Gue cerita apa ke teman-teman gue di tongkrongan, wih gila yang habis pada muncak kan, kalau orang-orang ini ngeliat anjrit pakai ini pada mau nanjak nih gini, ulang sukses dong manjak kayak gini, cuma sampai pos 4 doang kan, lucu bang. Mau cerita gimana? Sedangkan akhirnya udah selesai kayak begitu, adik gue di iniin, ternyata untungnya bukan almarhum adik gue yang ngikutin, tapi memang ada katanya yang sedarah nempel. Ternyata abangnya dia tuh ngasih kabar, udah paksain aja turun. Yang bilang dia, Jody Gibran kangen mama, pengen turun. Itu dia yang ngomong gitu. Jadi adik gue sempat ketempelan bang. Cuman gue juga di luar nalar darah, karena kan posisinya kan adik gue belum sempat lintas kan. Kita kan niatnya kan turun via Cibodas kan bang waktu itu kan. Akhirnya sampai balik lagi lewat situ, itu pengalaman yang gue bilang astaga, Wido lagi dan Wido. Akhirnya Teja sampai ini malah banyak cerita bang. Ternyata di itu akhirnya kita singkat cerita yang lebih parah lagi, yang bikin Teja tuh hancur di pinggir jurang itu, dia kaki ditarik bang. Ada tangan yang makanya gue jemput sama si Arman itu ke bawah. Si Teja udah nggak berani jalan, kaki ditarik bang, karena dia nggak pakai lampu kan, headline di gue semua sebelum gue jemput ke bawah itu kan. Akhirnya udah dijemput semuanya, anjing kaki gue ditarik kata dia kayak gitu. Gue megangin Wido, udah gitu Wido, ternyata si Wido di pas dari 3 ke 4 yang bayangan kedua mau terakhir itu bang, si Wido tuh kayak orang ngeliat terus dia serang-serang kayak gitu karena kan kabut. Jadi kalau orang kayak gitu bingung juga penyampaiannya. Jadi tuh kata Wido begini-gini bang. Nah Teja megangin Wido, Kiki megangin Wido, ketampol. Makanya pada tumbang di situ. Udah gitu Teja ngeliat katanya tangan kakinya ditarik sampai jatuh begitu, tangan ada caling panjang gitu. Dia cerita seperti itu sih. Udah selesai kayak gitu, si Teja
kita prepare lah balik. Kita balik, gue bilang, Ja, masih lama nih, gue bilang jam 10. Kita mau balik apa gimana? Gue mau tidur dulu, Ja, gue bilang gitu. Akhirnya gue tidur 2 jam. Kita prepare mandi, kita balik lah ke rumah. Dan dengan yang tambah kesel lagi bang, lo tau gak bang? Dia bilang kagak ada duit si Wido, gak taunya apa. Dia jajan, dia dengan enaknya, berarti suruh berhenti kita di pusat oleh-oleh. Kalau temen kocaknya di pusat oleh-oleh, dia belanja bang. Kan kacau tuh orang, gue bilang aduh do awal dari situlah kita, makanya kita sampai rumah gagal itu semuanya gara-gara Wido. Gagal puncak itu bener-bener yang di sakaratul maut apa segala macem, kita jadi nggak tahu, tapi si A-nya sih bilang memang itu hipo karena dia ketakutan, dia sugesti katanya sih seperti itu di luar penampakan itu. Betul sih, memang gejala hipo kan memang seperti itu. Betul. Ya. Tapi dari tim pendakian ini semuanya ini termasuk baru semua naik gunung? Enggak bang, kayak Kiki, Teja, Arman, gua itu udah pernah gitu ke perahu kemana, kita pernah gitu loh. Oh oke. Tapi itu waktu si Wido ini kena hipo itu apa pakaiannya, pakaian basahnya itu nggak diganti atau langsung diselimutin aja dipakai jaket? Enggak bang, waktu itu karena kita enggak, waktu pas udah diituin kita ganti bang. Karena kan dia pakai celana pendek bang. Oke. Karena pertama kali pendakian itu dia pakai celana pendek, sosokan gitu kan, bawa keril 2 pakai celana pendek, ternyata ngap kan, pakailah celana panjang, legging tuh waktu itu. Nah akhirnya pas nyampe tenda yang karena kan gue bopong tuh, gue geletakin kan di inian, diganti sama Teja semuanya. Terusnya dipakein celana lepisnya dia, dikeluarin, pakai lepis, pakai bajunya cuman udah diganti ya bang ya, baju diganti, dia pakai langsung pakai sleeping bag, ditumpuk lah, pakai apa namanya selimut, termasuk selimut gua sama tenda bang, tenda yang nggak dipakai tuh, karena kan gua bawa tenda 2 kan, itu ditutupin semuanya bang, gitu. Iya. Jadi sebenarnya nggak kalau memang udah hiponya baru akan gejala lah, taruhlah ya, kita sebut aja gejala ya. Tapi namanya hipo itu ada dia yang udah parah, ada yang ada yang nggak parah gitu. Nah, jadi tanda-tanda hipo memang seperti itu. Sebaiknya kalau orang yang sudah sering naik gunung gitu ya, atau pengalaman saya ya, karena sering ngeliat juga, sering ngebaca. Tapi alhamdulillah saya sendiri pun belum pernah ketemu teman saya atau tim saya yang kena hipo. Tapi sebelum naik gunung kita harus menguasai juga tentang gimana cara kita menangani orang yang terkena hipo. Misal kalau di situ ada kan deket warung ya, deket warung, mintalah air hangat terus isi ke botol minum ya di perut atau itu di badannya ya. Pokoknya seseorang yang terkena hipo itu harus membutuhkan kehangatan. Betul. Gitu. Betul. Nah, tapi kalau memang sudah di sana itu udah nggak ada lagi kayak warung, warung udah nggak ada orang yang minta kita tolong, apalagi di gede ya, di gede kan banyak orang lalu lalang. Betul. Terus warung juga banyak, semestinya itu ya jangan sampai terjadi sih ya. Harusnya nggak terjadi. Itu dia bang. Karena banyak tempat pertolongan di situ. Itu dia bang. Dan gue pikir gini, oke, kalau sampai ke Surken masih mungkin kena hipo bang. Iya kan, masih logika dong. Betul. Masih logika kan. Tuh, ini belum nyampe. Jangan Surken pas 4 terakhir aja belum nyampe nginjek bang. Itu yang gue makanya bingung. Sampai aja nih. Kita tuh paniknya bukan satunya tuh panik karena denyut jantungnya itu udah nggak ada bang, yang kayak Teja teriak nangis gitu. Lemah ya. Karena kan kalau misalkan kayak begitu kan Teja bingung, padahal itu perut udah dikasih air panas, dikasih botol gitu di Tupperware bang, ditempel. Karena untungnya di situ kita nggak mikirin biaya waktu itu pada itu kan. Si Teja itu sampai bingung, nah nangisnya itu pas jantung, salahnya Teja nggak megang denyut nadi bang, tapi jantungnya nggak ada. Itu udah gitu matanya putihnya tinggal putihnya doang, siapa yang gak panik kan kayak gitu posisi. Sedangkan penanganan pertama orang mau gejala hipo kan kita paham lah gitu, maksudnya si Teja lebih paham gitu kan, udah kita lakuin gitu. Tapi kan ending terakhirnya kan brengsek bang orangnya. Tahu nyampe duluan.
Iya. Terus kalau misalkan udah misalkan di gunung lain yang nggak ada ya kayak pertolongan tadi ya, misalnya si abang nggak ada tukang warung apa seorang pendaki nggak ada tim kita aja nih. Dan kalau teman kita sudah sangat ya kayak mata udah sampai putihnya itu kan itu sebenarnya udah parah ya Iya, itu hiponya. dia, Bang. Ya, sebenarnya udah mendekati parah. Parah. Gitu. Dan alhamdulillahnya nggak sampai kehilangan nyawa ya. Itu dia, Bang. Nah, mungkin cara yang lebih efektif lagi ya, tapi ini kalau misalkan yang sudah sangat parah, di situ nggak ada untuk pertolongan lagi. Iya. Ya, pakai cara skin to skin. Berpelukan kan? Ya, berpelukan dengan melepas pakaian. Jadi ya nggak perlu juga ya. Iya, tapi ada celana dalam juga masih dipakai, tetap ditempel kulit gitu. Kulitnya, ya. iya. Itu penanganan terakhirnya itu kalau urgent. Memang sudah sangat parah dan tidak ada lagi kayak ya kompor mungkin untuk masak airnya betul mati atau segala macam habis gasnya itu penanganan terakhir yang harus kita lakukan gitu. Betul. Ya, tapi kalau dia pun makan ya apa ya Mas? Ya wajar juga sih Bang kalau menurut saya, karena kan dia kena hipo, emang harus makan, harus cuma mungkin kelakuannya ya. Tapi lu logika nggak sih Bang, kita lagi hancur semuanya, hancurnya gitu kan Bang ya. Kalau dia punya nyampe, pikiran kita kan ditanganin sama si AA nih, sama si AA dia lagi tiduran, apalagi ini istirahat dulu. Tahu Bang posisinya kayak kaki di warteg begitu, sembari makan kita kayak ngepelin kita, lama lo kayak gini segala macam. Kalau abang sendiri gimana rasanya Bang? Gokil kan? Orang bener-bener dah si Wido dah. Itu pengalaman yang gak bakal kita lupain sampai gua, Teja, Arman, Kiki di luar adik gue ya, berempat itu gue bilang nggak lagi dah. Ini anak nggak cocok di gunung, ini cocoknya di laut dia. Kalau di laut Bang dia gila memang buat mancing. Itulah pengalaman yang gue bilang. Dari berpakaiannya juga dia udah salah dari awal ya, udah pakai celana pendek segala macam yang nggak bawa jaket. Bawa jaket dia gitu jaket aja. Buat jogging Bang. Tau nggak Bang yang buat keringet gitu loh. Yang tipis banget kan. Banget. Nah itu dia. Nangin doang gitu. Itu dia. Udah kayak gitu gayanya Bang, dari pertama pun memang udah nyeleneh Bang dia. Bawa tenda 2, bawa carrier 2 gitu. Karena sempat ada cewek naik nih pendaki. Dia nggak mau dibilang lemah ada. Karena yang tahu dia tuh Teja, Teja ngomong nggak mau deh kayak gitu. Dia lebih galak Bang orangnya si Wido ini, tapi susah. Gitulah Bang. Tapi emang awalnya nggak dikasih tahu si Wido ini, lo harus bawa sepatu gunung, baju safety segala macam perlengkapan pendakian yang buat menahan dingin gitu. Lo tau nggak Bang? Sebelum malam itu gue nggak cerita tadi, lupa gue bilang. Dia pakai sepatu apaan Bang? Sepatu Hansip tau Bang, yang hitam yang gede. Kan berat bawahnya Bang. Yeah. Beda kan, bukan buat gunung kan Bang, yang itu kan. Yeah. Semi pantofel kayak gitu dibawa. Akhirnya dia pakai sepatu gua kan, gue pinjemin. Itu kita jadi bantawan dulu pertama. Kata dia salah gitu kan. Udah kayak gitu, jangan pakai celana pendek. Slow kata dia gitu kan. Udah slow kata dia gitu. Gua udah siap kata dia gitu kan. Pas gua akhirnya masih Teja dibuka sempet tasnya dia tuh di kandang, udah dibuka aman. Kata dia gitu. Celananya tebel. Teja nggak ngecek ke bawahnya, ternyata di bawah cuma ada sarung doang Bang. Kan kacau tuh anak, dipikirnya dinginnya nggak segini. Ternyata kita juga nggak tahu kalau si Wido itu takut sama kegelapan Bang, orang kayak gitu. Karena kan kabutnya gelapnya waktu itu memang wah gokil dah gitu. Oke deh. Aduh, pengalaman pengalaman luar biasa ya di pendakiannya ya. Tapi memang just info juga buat teman-teman, kalau mendaki gunung memang harus persiapan yang matang ya. Betul banget Bang. Jangan kita hanya FOMO ikut-ikutan kita naik gunung tanpa memikirkan keselamatan. Kita naik, jangan sekali-sekali ya. Harus persiapkan lagi ya perbekalannya, perlengkapan fisik segala macam. Minimal kalian sebelum naik gunung seminggu sebelumnya udah ya lari-lari kecil atau jalan lah gitu. Stretching. Biar nggak kaget saat kita akan naik gunung itu. Betul Bang. Oke, Bang Opal. Siap. Opal begini. Bulet lonjong. Bulet lonjong ya. Pesan-pesannya mungkin ada yang mau ditambahkan, silahkan Pak Opal. Jadi buat
Para rekan-rekan itu jadi gini, pendakian itu bukan sekedar buat cuman nyampe gunung, penampilan, foto, buat lo selfie, itu salah banget. Pendakian itu diawali dengan fisik, mental, keyakinan, perlengkapan. Betul. Itu gitu aja sih buat para pendaki yang memang ibaratnya baru-baru ini, jangan nyoba cuman hanya sekedar buat foto sosmedan, jangan deh, karena bisa jadi malapetaka seperti gua sama aja kayak di jok sama teman sendiri ya bang, kayak gini. Oke, jadi ini judulnya pendakian gagal. Pendakian gagal gara-gara sakaratul. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Opal alias Ya, Oval. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang mungkin ingin berbagi kisah menarik di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 4700683, atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Opal, terima kasih. Siap. Buat waktunya. Sama-sama Bang Ale, sehat selalu Bang Ale. Ya sama-sama, sehat selalu juga buat Bang Opal dan keluarga ya. Siap Bang Ale, thank you. Sampai jumpa.